Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Deanski. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali upload video dan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya mau memasang atau menginstalasi GPS tracker di mobil Vios Limo Gen 2 2010 saya ini. Nah, untuk GPS tracker yang saya pakai itu saya akan menggunakan Concox GT06N. Nah, jadi ini GPS-nya harganya sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Nah, bagaimana cara pemasangannya teman-teman? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Deanski. Mari kita lanjut. Oke sobat semuanya, sebelum kita mulai melakukan instalasi atau pemasangan GPS tracker ini, terlebih dahulu saya akan kasih tunjuk dulu atau unboxing apa saja yang ada di dalam kotak si GPS tracker Concox GT06N ini. Oke, jadi untuk penampakan kotaknya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada tulisan GPS Vehicle Tracker ya. Kemudian di sini ada tulisan locating, berarti ini berfungsi untuk memantau di mana lokasi dari si mobil, kemudian bisa tracking dan bisa monitoring melalui suara dan juga yang lain-lain. Nah, saya akan buka teman-teman. Cara bukanya gampang, tinggal kita dorong dari sini. Sep, wih keren. Oke, kita buka, bukanya gampang nih teman-teman. Dari sini. Nah, begitu kita buka, pertama kali dia akan nunjukin si GPS-nya. Aduh, oke saya letakkan dulu di sini. Nah ini dia teman-teman GPS-nya. Di sebelah sini dia ada tulisan bisa lacak posisi, mendengarkan percakapan dan mematikan mesin. Dan sudah ada beberapa colokan di sini. Yang pastinya nanti di dalam kotaknya tuh pasti ada rangkaian kabel teman-teman. Di bagian belakang di sini ada diagram pemasangan atau instalasi kabelnya. Nah, nanti saya akan kasih lebih jelasnya aja teman-teman, karena kalau kita melihat dari sini semuanya bahasa Inggris ya. Saya nanti akan tampilkan bagaimana untuk diagram pengkabelannya teman-teman. Di sini ada emailnya, nomor kode email ya. Lalu di sebelah sini ada tempat untuk memasukkan SIM card. Dan juga di sini ada tombol on off. Mungkin di kamera kurang jelas ya teman-teman. Oke, di sini ada on off ya teman-teman ya. Sesuai tulisan yang di atas ini. Oke, itulah dia untuk si GPS-nya sendiri. Oke, selanjutnya ini ada SIM card nih. Oh sorry, ini dia. Nah, ini dia. Untuk SIM cardnya sendiri, di sini saya sudah dapat dari Telkomsel ya. Oke, IoT ya, IoT. Nah ini dia. Untuk nomornya sendiri di sini sudah ada teman-teman untuk nomornya. Oke, ini nanti saya akan pasangkan. Nah kemudian kita dapat dua buku manual. Selanjutnya ini dia kabelnya teman-teman. Di sini ada rangkaian kabel. Oke, pada rangkaian kabel ini di sini terdapat 4 kabel teman-teman, ada warna putih, hitam, merah, dan kuning. Dan keempat kabel ini nanti akan kita sambungkan di kabel-kabel yang ada di mobil, tepatnya di pengkabelan yang ada di kontak mobil ya teman-teman, di dekat setir atau di dashboard. Ini kan ada 4 kabel ini teman-teman, ada putih, merah, hitam, dan kuning. Untuk kabel merah sendiri, ini nantinya akan kita sambungkan ke 12 volt atau ke kabel positif 12 volt yang standby. Nah kemudian untuk yang putih ini nanti akan kita sambung ke kabel ACC kontak. Untuk yang hitam ini akan kita sambungkan ke negatif, boleh ke bodi atau ke massa. Sedangkan yang kuning ini nantinya akan kita sambungkan ke kabel relay. Di sini sudah tersedia relaynya teman-teman. Nah, ini dia untuk relaynya teman-teman. Di sini dia menggunakan yang 40 ampere dan ini dia untuk soketnya. Terdapat 4 kabel meskipun di sini dia untuk kaki dari si relaynya itu ada 5 tapi yang berfungsi cuma 4.
kabel relaynya sendiri, di sini kan ada 4 nih teman-teman, ada yang kuning, ada yang putih, dan ada 2 yang berwarna hijau. Untuk yang kuning ini nantinya akan kita sambungkan ke kabel kuning yang ada di rangkaian kabel tadi, yang ini kuning ke kuning. Nah, kemudian untuk yang putih, nanti akan kita sambungkan ke kabel merah yang tadi. Ini kabel merah. Jadi putih relay ke kabel merah. Ini ya teman-teman. Oke, dan untuk yang kabel hijau ini nantinya akan dihubungkan ke kabel full pump untuk cut off engine-nya teman-teman, biar kalau mobil kita dimaling bisa kita matikan dari jarak jauh sehingga mobil tidak bisa dibawa jauh teman-teman. Nah, caranya nanti kabel full pump itu kita gunting atau kita potong, dan masing-masing ujungnya kita sambungin dengan kedua kabel warna hijau yang ada di relay ini. Oke, itu dia teman-teman. Jadi tinggal dicolokin aja seperti ini. Oke, nah itu dia. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan bagaimana untuk diagram pemasangannya. Oke, masih ada lagi teman-teman di dalam kotaknya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah kabel SOS ya. Oke, ini kalau nggak dipasang pun nggak apa-apa juga teman-teman. Dan yang selanjutnya, yang terakhir di sini ada mikrofon eksternal yang akan merekam suara-suara yang ada di dalam mobil. Oke, itu dia. Lalu di sini juga ada 2 lembar kertas nih teman-teman, ada keterangan untuk panduan penggunaannya. Oke. Baik, itu saja, dan sekarang kita akan lanjut pemasangan atau penyambungan kabel-kabel ini, guys. Oke, sobat semuanya, di sini saya sudah buka cover penutup setir yang di bagian bawah ini. Nah, nantinya keempat ujung kabel ini yang merah, hitam, putih, kuning ini nantinya akan saya sambung di sini teman-teman. Ini dia, di sini ya. Karena ini kabel yang terhubung ke ke kontak maksud saya, ke sini. Oke, jadi untuk mencari di mana fungsi kabel yang ada di sini teman-teman, yang mana ACC, yang mana 12 volt, yang mana untuk kabel full pump, di sini saya akan menggunakan kabel tester ya. Kalau nggak salah namanya kabel tester lah. Biasanya dia pakai test pen teman-teman, test pen yang 12 volt. Tapi karena saya nggak punya test pen, jadi saya menggunakan lampu 12 volt seperti ini. Kemudian sudah saya buat 2 ujung kabel. Yang satunya ini nanti untuk colokin di sini untuk menemukan mana kabelnya, dan yang satunya lagi saya akan hubungkan ke bodi mobil untuk negatifnya. Oke, di sini saya sudah sambungkan negatif kabel testernya di sini, di mana saja yang ada besi ya teman-teman, untuk negatifnya. Dan sedangkan untuk yang ujungnya ini nanti ini akan kita colokin ke soket yang ada di sini teman-teman. Tapi terlebih dahulu saya akan sambungin dulu dia, colokin dulu. Oke. Selanjutnya siapin kunci mobil, colokin. Ini lagi posisi off ya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan cari dulu ini untuk sambungan kabel yang 12 volt standby. Kita cari arus yang tetap, kabel yang tetap mengalir arusnya meskipun di posisi kunci kontak off ya, atau biasa disebut dengan 12 volt standby. Oke. Jadi walaupun kunci kontak nggak ada di sini, saya cabut. Jadi arus akan tetap ada di salah satu kabel yang ada di sini. Jadi kita akan tes dulu di bagian manakah dia. Oke teman-teman, sebelumnya di sini ada beberapa kabel ya, warna yang berbeda-beda. Saya akan kasih tunjuk. Di sini ada warna kuning, ada warna hitam, kemudian ada warna pink, ada warna putih, dan ada warna hijau. Ini dia teman-teman. Nah, saya akan coba cari di mana yang 12 volt standby ya. Nah, ini kita akan gunakan tester ini. Saya coba di kabel yang berwarna kuning. Nah, di sini kunci kontak sudah saya cabut atau posisi dalam keadaan off. Nah, kalau ini menyala,
berarti itu kabel nanti yang akan kita sambungkan ke kabel warna merah. Saya akan coba di kabel warna kuning ini dulu teman-teman. Kalau dia nyala berarti itu kabel yang nanti akan kita sambung ke kabel warna merah. Oke, menyala teman-teman. Dia menyala ya, kurang jelas ya. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal mencari yang mana di antara kabel ini adalah kabel full pump yang nantinya akan kita potong. Dan jangan sampai salah menemukan kabel full pump teman-teman, apalagi sampai salah potong, itu nanti bisa berakibat fatal. Nah, biasanya untuk menemukan kabel full pump, kalau kita menggunakan test pen atau tester seperti ini, nah biasanya kan kalau kita posisikan kunci kontak di posisi on, maka lampu si tester ini dia akan menyala terus, dan begitu mesin kita start atau kita hidupkan mesin, maka dia juga akan tetap menyala, karena itu adalah pertanda bahwa full pump bekerja untuk mengalirkan bensin. Nah, sedangkan untuk di mobil-mobil lain juga mungkin ada yang berbeda teman-teman. Kalau di mobil Vios Limo mungkin seperti itu ya. Dan saya juga kurang tahu dan saya akan coba tes. Oke. Nah, di sini dia tinggal kabel warna hijau dan pink. Untuk kabel yang hijau ini tadinya dia berisolasi ya. Dan saya buka isolasinya, dan ini adalah kabel power steering. Oke. Dan sekarang tinggal sisa kabel warna pink, abu-abu, dan hitam. Kalau hitam ini jelas dia adalah massa atau negatif. Dan tinggal kabel yang dua ini teman-teman, kabel pink ataupun abu-abu. Saya akan coba tes di kabel warna pink. Oke, di sini testernya sudah saya hubungkan ke kabel warna pink itu teman-teman. Ini kabel ini ya, kabel biru tester ini. Nah, kalau dia nanti menyala pada saat di posisi kunci kontak on ataupun saat mesin menyala, berarti itu adalah kabel full pump. Aduh, copot. Sorry. Oke, saya pasang kembali. Oke, saya akan coba tes teman-teman. Oke, sekarang saya akan posisikan kunci kontak di posisi on. Kalau dia menyala, oke, kunci kontak di posisi on. Ini dia, dan lampunya menyala. Nah, sekarang saya akan coba starter. Kalau masih menyala, itu berarti dia kabel full pump. Oke, ketemu teman-teman. Ternyata kabel full pumpnya dia adalah warna pink. Oke, berarti kita akan potong kabel pinknya teman-teman. Oke, di sini saya sudah potong kabel pinknya teman-teman, dan sekarang kita akan coba starter engine. Kalau dia nggak menyala, berarti itu benar kabelnya teman-teman. Jangan sampai salah potong. Oke ya. Oke, saya akan coba starter ya. Dan ini teman-teman, kopling linjak starter. Oke, tidak menyala. Oke, sip. Ketemu. Dan ternyata untuk di mobil Vios Limo Gen 2 untuk kabel full pumpnya dia warna pink. Oke, sekarang lanjut kita akan melakukan penyambungan kabel. Di sini saya sudah selesai ya menyambung semua kabel kecuali kabel negatif ini. Karena ini lebih gampang, jadi saya belakangan aja masangnya. Nah, di sini saya sudah pasang keempat kabel tadi, yang kuning, merah, sama putih, kecuali yang hitam ya. Ini tinggal ke negatif. Nah, untuk tadi kan yang kuning dia ini terhubung ke kabel relay. Ini juga relaynya sudah saya sambung ke kabel relay kuning, ke kabel relay warna kuning juga. Nah, sedangkan yang putih dia terhubung ke ACC kontak. Ini dia ACC kontak. Untuk kabel kontak di mobil Vios Limo Gen 2 di colokannya sendiri dia juga warna putih ini. Oke. Dan kemudian kabel merah ini ke 12 volt standby. Kalau di mobil saya itu kabelnya warna kuning. Dan kemudian untuk yang apa lagi ya? Oke, udah.
yang hitam nanti ke negatif. Dan untuk kabel relay, untuk yang kuning dia tadi ke kabel kuning juga yang ada di rangkaian kabel. Kemudian yang putih ini dia terhubung juga ke kabel merah yang ada di sini juga, atau ke 12 volt ACC standby atau kabel warna kuning yang ada di mobil saya. Ini. Jadi merah yang ada di rangkaian 4 kabel dengan putih yang ada di relay itu ke 12 volt standby positif ya, di kabel warna kuning untuk mobil Vios Limo. Dan untuk yang kedua kabel hijau ini ke kabel warna pink yang ada di mobil saya. Itu pink. Tadi saya potong, kemudian masing-masing ujungnya kita sambungkan ke ujung kabel yang kita potong tadi. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal memasang ini kabel negatifnya. Oke, sobat semuanya, saya sudah selesai melakukan instalasi GPS tracker di mobil saya. SIM card sudah masuk dan juga GPS-nya sudah saya on-kan. Untuk ketiga konektor juga sudah terhubung. Ini yang kabel power yang tadi 4, yang ada merah, hitam, kuning, dan putih. Lalu kabel SOS sama mikrofon eksternal ya. Jadi yang 3 ini. Dan yang satu ini nggak ada sambungannya teman-teman. Jadi ini free. Oke. Dan setelah terpasang seperti ini, 3 indikator di sini akan menyala. Sebentar saya akan matikan lampunya. Nah, ini dia. Ini ada lampu biru, merah, dan hijau. Yang pertama lampu biru itu indikator untuk GPS-nya atau sinyal GPS. Ini pertanda bahwa GPS ini sudah terhubung ke sinyal GPS. Kemudian untuk yang tengah ini ada yang merah, ini adalah indikator baterai. Kalau dia merah berhenti begini, nyala terus, nggak berkedip, itu pertanda dia sedang mengisi. Lalu yang ini, yang warna kuning atau hijau ya, ini untuk pertanda sinyal SIM cardnya ya. Saya pakai Telkomsel. Nah, ini sinyalnya langsung dapat. Kalau dia berkedip-kedip, dia sedang mencari sinyal ya teman-teman. Tapi kalau dia lampunya nyala terus, tidak berkedip, itu pertanda bahwa sinyalnya bagus. Dan kita tinggal buat pengaturan di aplikasi TrackSolid ya. Saya pakai aplikasi TrackSolid teman-teman. Oke, itu dia. Oke, saya rasa itu saja video kita kali ini, dan di next video saya akan kasih tunjuk tutorial cara penggunaan GPS tracker GT06 ini. Untuk di video ini cukup hanya untuk pemasangan kabelnya aja teman-teman, untuk penyambungan kabelnya aja di mobil Toyota Vios Limo. Untuk di mobil yang lainnya seperti Avanza, Xenia, dan lain-lain, cara pemasangannya hampir sama, hanya bedanya mungkin di warna kabelnya aja ya teman-teman, di warna kabel yang ada di kontaknya aja. Oke, dan semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Deanski. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Horas.